Di dunia yang dilanda kegelapan, seorang pemuda bernama Sena terbangun dengan kekuatan luar biasa yang terkunci dalam pedang bercahaya miliknya. Dalam perjalanan untuk mengungkap asal-usulnya, ia ditemani oleh seorang guru bijak, Master Karu. Bersama-sama, mereka menghadapi makhluk bayangan yang mengancam dunia mereka, namun pertempuran mereka membawa lebih banyak teka-teki. Kegelapan yang mereka hadapi lebih dalam daripada yang mereka duga, dan siapa sebenarnya Sena bisa mengubah takdir dunia ini. Pada pagi yang tenang, desa kecil itu terbangun dengan sinar matahari yang perlahan merambat menyusuri bukit hijau, menciptakan pemandangan yang damai. Rumah-rumah kayu yang sederhana berdiri tegak di antara ladang-ladang yang menghampar dengan udara yang segar dan tenang. Di sebuah tempat yang sedikit lebih tinggi, Sena duduk dengan tenang di bawah sebuah pohon besar. Pedang bercahaya yang baru ia temukan terbaring di sebelahnya. Matahari memancar di belakangnya, menciptakan siluet yang kuat, seolah ia seorang pejuang yang siap menyambut takdirnya. Namun, meski tampaknya damai, sebuah perasaan yang tak terdefinisi menyelimuti jiwanya, sebuah perasaan bahwa petualangan yang jauh lebih besar sedang menunggu. Namun, kedamaian itu tak bertahan lama. Tiba-tiba, tanah mulai bergetar dengan keras. Tanah di bawahnya bergetar seperti gelombang, dan suara gemuruh yang datang dari jauh memecah keheningan pagi. Debu-debu kecil terangkat, dan rumah-rumah di sekitar desa berguncang, seakan seluruh dunia mendekap desa dalam cengkeraman gempa. Penduduk desa yang tadinya sibuk dengan rutinitas mereka, kini lari keluar dari rumah dengan wajah penuh ketakutan. Apa yang sedang terjadi? Apa yang bisa menyebabkan gempa sebesar ini? Saat dunia di sekelilingnya hancur, satu pertanyaan terus terngiang dalam pikiran Sena. Apakah ini petunjuk dari takdirnya? Langit yang sebelumnya cerah dan penuh dengan sinar matahari kini mendung gelap. Awan-awan hitam berputar-putar dengan cepat, menutupi cahaya matahari dan menciptakan atmosfer yang menegangkan. Seperti sebuah pertanda buruk, langit yang mendung ini bagaikan menggantungkan sebuah ancaman yang tak tampak. Di kejauhan, bayangan-bayangan gelap mulai muncul, seperti makhluk yang tak tampak, melintas di langit yang gelap. Mata-mata yang penuh dengan kecemasan menatap langit yang dipenuhi oleh gelombang hitam itu. Dari tempat tinggi, Sena memandang dengan cemas. Apakah ini yang disebut dengan takdir? Apakah ini petunjuk yang akan mengarahkannya pada sesuatu yang lebih besar? Sebuah kekuatan yang datang dari bayangan yang meluas? Makhluk-makhluk bayangan itu akhirnya muncul. Mereka tidak terbang, melainkan merayap keluar dari kegelapan, menembus permukaan tanah dan bergerak ke arah desa. Bentuk mereka hampir tak tampak, hanya ada jejak bayangan yang samar. Desa yang damai itu kini berubah menjadi medan perang. Penduduk berlarian ketakutan, mencoba menyelamatkan diri dari ancaman yang datang dari kegelapan. Sena, dengan pedang bercahaya di tangan, berdiri tegak. Ia tahu bahwa ini adalah saatnya. Saat ini ia harus menghadapi kenyataan bahwa ia lebih dari sekadar Sena biasa. Saatnya untuk menjadi pejuang, untuk melawan makhluk-makhluk yang tak dikenal ini. Pedang bercahaya di tangannya berkilau dengan intensitas yang lebih tinggi, seolah merespon perasaan yang ada di dalam hatinya. Rasa takut dan kewaspadaan berpadu, namun ada satu hal yang lebih kuat daripada semuanya, tekadnya untuk melindungi. Pedang bercahaya itu bukan sekadar senjata biasa. Saat Sena mengangkatnya, pedang itu memancarkan cahaya biru yang semakin terang, seolah berenergi dari dalam dirinya. Setiap gerakan pedang ini bukan sekadar tindakan fisik, melainkan sebuah bentuk komunikasi antara hati dan kekuatan yang lebih besar. Pedang itu, yang sepertinya hanya sebongkah logam biasa, kini terasa seperti sebuah perpanjangan dari jiwanya. Setiap kali ia mengayunkan pedang itu, ia merasa ada kekuatan yang meresap ke dalam dirinya, sebuah kekuatan yang hanya dapat dimiliki oleh mereka yang bersedia menghadapi kegelapan. Sena kini tahu bahwa ia bukan lagi hanya Sena yang bermimpi. Ia adalah penjaga yang dipilih, yang harus melawan bayangan yang datang untuk menelan dunia. Dunia sekelilingnya kini berubah menjadi medan pertempuran. Dengan cepat, Sena bergerak, berkelit dan menyerang, menghindari serangan-serangan makhluk bayangan yang datang dari segala arah. Gerakan akrobatiknya mengingatkan pada seorang pejuang terlatih, meski ia hanya Sena yang baru saja mulai mengenal kekuatan sejati dirinya.
Setiap kali pedang itu menyentuh makhluk bayangan, cahaya biru itu memancar, memusnahkan makhluk-makhluk itu dalam cahaya yang menyilaukan. Namun, semakin banyak yang datang. Desir angin membawa mereka dari berbagai penjuru desa, mengintai setiap sudut dengan penuh ancaman. Tetapi Sena tak gentar. Ia tahu bahwa ini adalah langkah pertama dari perjalanan panjang yang harus ia tempuh. Tak ada jalan mundur, hanya maju. Di tengah kekacauan, sebuah sosok muncul dari kegelapan. Sebuah cahaya yang berbeda, lebih tenang, lebih bijak, namun penuh dengan kekuatan yang tak terukur. Master Karu, seorang pemimpin bijak yang tahu lebih banyak daripada yang dapat dibayangkan oleh Sena. Sosok tua yang terlihat tidak tergoyahkan oleh kacauan di sekitar mereka. Dengan gerakan tangan yang tenang, ia mengusir makhluk-makhluk bayangan yang mencoba mendekat, mengubah jalannya pertempuran dalam sekejap. Sena melihat dengan takjub, menyadari bahwa ada lebih banyak hal yang harus ia pelajari. Sosok ini bukan hanya seorang pejuang. Dia adalah seorang guru yang akan membimbingnya menuju jalan yang lebih besar. Dengan kata-kata penuh bijaksana, Master Karu mengungkapkan, ini baru permulaan, anak muda. Kegelapan yang lebih besar menunggu. Sena mendekat, berdiri di hadapan sosok yang lebih tua itu, masih merasakan getaran dari pertempuran yang baru saja terjadi. Master Karu melihat ke dalam matanya, seolah membaca setiap bagian dari jiwa Sena. Kamu dipilih untuk sesuatu yang lebih besar, ujar Karu dengan suara yang dalam dan bijak. Pedang itu bukan hanya senjata, itu adalah kunci. Kunci untuk menghadapi kegelapan yang mengancam dunia ini. Meskipun kata-kata itu penuh dengan arti, Sena merasa bingung. Apakah ia benar-benar siap? Apakah dirinya cukup kuat? Tetapi, tanpa banyak berkata-kata lagi, ia tahu bahwa perjalanannya baru saja dimulai. Kegelapan belum selesai datang. Tapi ia akan siap, ia harus siap. Di dalam hutan yang dipenuhi kabut tebal, Sena berdiri di hadapan Master Karu. Kata-kata bijak yang keluar dari bibir sang guru seolah memecah kesunyian di sekitar mereka. Kegelapan ini, Master Karu mulai, bukan sekadar ancaman fisik. Ia akan menguji hati dan pikiranmu, bukan hanya tubuhmu. Pedangmu akan bereaksi sesuai dengan emosimu, dan itulah yang menjadi tantangan terbesarmu. Sena merasa berat, tetapi juga menemukan kedamaian dalam kata-kata itu. Dengan pedangnya masih menyala, Sena merasa terhubung dengan sesuatu yang lebih besar daripada dirinya, namun ketegangan itu masih membekas di dalam dirinya. Ia tahu perjalanannya belum berakhir. Dan, lebih dari itu, ia harus menguasai dirinya sendiri. Lalu, seolah menjawab tantangan yang ada, muncul sebuah makhluk raksasa dari kegelapan. Sesosok bayangan besar, lebih besar dari apapun yang pernah dilihat oleh Sena sebelumnya. Makhluk itu menembus langit dengan tubuh yang mengguncang bumi, menghancurkan segala sesuatu yang ada di depannya. Dari kejauhan, makhluk itu terlihat seperti iblis raksasa, dengan mata merah menyala, siap menelan segala yang ada. Desa yang dulu damai kini hancur, ditimpa oleh ancaman yang begitu besar. Sena tahu inilah saatnya untuk bertarung, untuk melindungi desa yang ia cintai, dan untuk membuktikan bahwa dirinya lebih dari sekadar pemuda yang merasa tak siap. Pedangnya kembali menyala, dan kali ini lebih cerah dari sebelumnya. Dengan hati yang penuh keteguhan, Sena melompat ke udara, menghindari serangan pertama dari makhluk raksasa yang datang. Setiap gerakannya akrobatik, lebih cepat dan lebih kuat dari sebelumnya. Ia tahu, hanya dengan menyerang balik, ia bisa menghentikan ancaman ini. Namun, meskipun makhluk itu sudah mulai melemah, jumlahnya semakin banyak. Sena bisa merasakan rasa lelahnya mulai datang, namun ia tahu bahwa mundur bukanlah pilihan. Bagi Sena, mundur berarti menyerah pada ketakutan, dan itu adalah sesuatu yang tidak bisa ia lakukan. Dengan tekad yang lebih kuat, ia terus bertarung, merasakan setiap gerakan pedangnya semakin selaras dengan emosinya. Kegelapan di sekelilingnya semakin menebal, namun ia tidak gentar. Pada saat yang paling genting, Sena merasakan perubahan dalam dirinya. Pedang bercahaya itu bergetar lebih kuat, seolah merespons amarah dan keberanian yang ada dalam dirinya. Cahaya yang terpancar dari pedang itu semakin menyilaukan, memecah kegelapan yang mengelilinginya. Setiap ayunan pedang terasa lebih tajam, lebih kuat, dan lebih cepat. Energi pedang itu mengalir melalui tubuhnya, memancar dari hatinya. Dalam satu gerakan yang sempurna,
Ia memotong salah satu cabang makhluk raksasa yang mencoba menghancurkan desa, menciptakan ledakan cahaya yang memaksa kegelapan mundur. Sena merasa seperti sebuah aliran kekuatan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Ia kini tahu, kekuatan pedang itu adalah kekuatan hatinya. Tetapi, meskipun makhluk raksasa itu berhasil dipukul mundur, mereka datang lagi. Makhluk-makhluk bayangan, lebih banyak dari sebelumnya, keluar dari kegelapan, membanjiri desa dengan kekuatan yang lebih besar. Rasa takut kembali melingkupi Sena, namun ia tidak boleh menyerah. Dengan pedang yang masih bercahaya, ia menghadapi serangan demi serangan, tidak memberi ruang sedikit pun untuk mundur. Setiap kali pedang itu menyentuh tubuh bayangan, cahaya biru menyelimuti mereka, mengurangi kegelapan yang mencoba menelan dunia. Namun semakin banyak makhluk bayangan muncul, dan Sena tahu bahwa ia harus mengendalikan dirinya lebih baik lagi. Hanya dengan itu ia bisa mengalahkan kegelapan yang semakin mengancam. Pada saat yang sangat genting, saat Sena merasa hampir kehilangan kekuatan, sebuah tangan penuh kekuatan terulur. Master Karu, dengan langkahnya yang tenang, datang untuk membantu. Dengan tangan terangkat, ia menciptakan sebuah pelindung energi yang menghalau serangan dari makhluk-makhluk bayangan. Cahaya dari tangan Master Karu begitu terang, memecah kegelapan dan memberikan Sena ruang untuk bernapas. Kau tidak bisa melawan kegelapan hanya dengan kekuatan fisik, ujar Karu dengan suara yang dalam dan bijaksana. Kekuatan sejati terletak pada pengendalian diri, bukan pada amarah atau kebingunganku. Master Karu menunjukkan bagaimana kekuatan sejati berasal dari dalam diri, dan itu memberi Sena semangat baru untuk melanjutkan perjuangannya. Sena dan Master Karu kini berdiri berhadap-hadapan, setelah momen pertempuran yang luar biasa. Karu berbicara dengan tenang, menyampaikan pelajaran hidup yang tak ternilai. Pedangmu hanya alat, anak muda. Yang terpenting adalah bagaimana kamu mengendalikannya. Kata-kata itu menghujam dalam hati Sena. Dalam perjalanan ini, ia tahu bahwa hanya dengan menguasai dirinya, ia akan mampu mengalahkan kegelapan. Ia merasa pedang itu, yang selama ini ia anggap sebagai senjata, kini menjadi bagian dari jiwanya. Ia tidak hanya melawan untuk bertahan hidup, tapi untuk melindungi segala yang ia cintai. Saatnya untuk menerima takdir dan menjadi lebih dari sekadar Sena biasa. Ketakutan adalah musuh terbesar yang harus dihadapi Sena. Di tengah pertempuran yang semakin sengit, ia merasakan ketakutan yang mendalam, sebuah rasa yang membuatnya hampir goyah. Namun, dalam hati yang penuh dengan keraguan itu, ada api yang terus membara. Api keberanian yang lebih besar daripada ketakutan itu. Dengan pedang di tangan, Sena merasakan perasaan itu mengalir dalam dirinya. Aku tidak akan menyerah, ia berbisik pada dirinya sendiri. Pedangnya menyala semakin terang, seakan memberi kekuatan untuk mengatasi rasa takut yang menghantui. Kini, ia tahu bahwa untuk melawan kegelapan, ia harus terlebih dahulu mengalahkan ketakutan dalam dirinya. Pada puncak pertempuran, Sena menyadari sesuatu yang luar biasa. Pedang itu, yang selama ini ia pegang dengan ketegangan, kini terasa seperti bagian dari dirinya. Cahaya biru yang memancar dari pedang itu tidak hanya berasal dari logam, tapi dari dalam hatinya. Ia kini tahu bahwa kekuatan sejati tidak datang dari pedang, tetapi dari dirinya sendiri. Saat ia memotong bayangan yang datang menghampirinya, ia merasakan aliran kekuatan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya, kekuatan yang datang dari dalam dirinya. Pedang itu bereaksi terhadap hatinya, bukan hanya emosinya, dan dengan itu, ia mampu menghancurkan setiap makhluk bayangan yang datang menghantui. Dengan keyakinan yang baru, Sena mengangkat pedangnya sekali lagi. Kini, tidak ada keraguan di dalam dirinya. Dengan satu gerakan yang terkoordinasi dengan sempurna, pedang bercahaya itu melesat, mengarah ke jantung makhluk raksasa yang menjadi sumber ancaman. Cahaya dari pedang itu begitu terang, hingga rasanya seluruh dunia terbakar oleh energi yang diciptakan oleh Sena. Dalam ledakan cahaya yang memekakkan telinga, makhluk itu hancur menjadi debu, menghilang ke dalam kegelapan. Desa yang sebelumnya dipenuhi dengan kegelapan kini terbelah oleh cahaya, dan Sena berdiri di tengah-tengahnya, lelah namun tak terkalahkan. Namun, meskipun ancaman besar itu berhasil dikalahkan, kerusakan yang ditinggalkan tak bisa dihindari. Desa yang dahulu hidup, kini hanya tinggal puing-puing dan kesedihan. Penduduk desa yang selamat mulai berkumpul, beberapa di antara mereka menangis,
sementara yang lain mencoba menenangkan mereka yang terkejut. Sena berdiri di tengah-tengah kerusakan itu, wajahnya penuh dengan kesedihan namun juga kebanggaan. Ia telah melindungi mereka, namun ia tahu ini bukan akhir. Ada lebih banyak yang harus dilakukan, lebih banyak bahaya yang akan datang. Dan sekarang, ia tahu bahwa ia harus menjadi lebih dari sekadar Sena. Ia adalah penjaga yang harus menjaga dunia ini dari kegelapan yang mengancam. Master Karu berdiri di atas bukit yang menghadap desa yang telah hancur. Dalam diam, ia melihat ke arah Sena yang masih berdiri di tengah kerusakan, perasaan berat menghinggapinya. Dengan langkah tenang, Master Karu mendekati Sena, memberikan tatapan penuh makna. "Kamu sudah melakukan yang terbaik, anak muda," katanya, suaranya lembut namun penuh kekuatan. Namun, ini baru permulaan. Kegelapan yang lebih besar masih menunggu. Ia memandang sejenak ke horizon yang gelap, memberi petunjuk akan perjalanan panjang yang masih menanti. Tanpa banyak kata lagi, Master Karu menghilang ke dalam kabut, meninggalkan Sena dengan perasaan yang campur aduk, kehilangan, keraguan, namun juga harapan. "Aku akan siap," pikir Sena dalam hati, memandang matahari yang perlahan terbenam. Dengan hati yang dipenuhi tekad, Sena melangkah meninggalkan desa yang hancur. Langit yang telah berubah gelap kini menjadi saksi perjalanan baru yang akan ditempuhnya. Setiap langkahnya terasa berat, namun ia tahu bahwa dunia ini membutuhkan perlindungannya. Pedang bercahaya yang ia genggam bukan hanya simbol kekuatan, tetapi juga beban yang harus ia pikul. "Aku harus melindungi mereka," pikirnya. Dunia ini membutuhkan seseorang yang dapat menghadapinya. Dengan langkah pasti, ia terus berjalan menuju horizon, tempat yang penuh dengan misteri dan tantangan baru yang harus ia hadapi. Perjalanan panjang dimulai, dan Sena tahu ini hanyalah awal dari segala yang akan datang. Ketika matahari perlahan terbenam di ufuk barat, Sena berhenti sejenak untuk merenung. Pemandangan indah yang menghampar di hadapannya seakan menjadi penyejuk bagi jiwanya yang lelah. Namun, jauh di dalam hatinya, ada rasa cemas yang tak kunjung hilang. Dunia yang begitu luas, penuh dengan misteri dan bahaya, kini terbentang di depan matanya. "Apakah aku cukup kuat?" Pertanyaan itu muncul lagi. Tetapi saat ia menatap pedang bercahaya yang terbaring di tangannya, ia merasakan kekuatan baru. Kekuatan bukan hanya datang dari senjata yang ada, tetapi dari dalam dirinya. "Aku akan menemui apapun yang datang, meski penuh dengan tantangan," ia berkata dalam hati, melanjutkan perjalanannya. Perjalanan ini tak mudah, tetapi setiap langkah yang Sena ambil memberinya pemahaman baru tentang dirinya. Hutan yang gelap, lembah yang luas, dan puncak gunung yang tinggi, semua itu adalah bagian dari perjalanan ini. Ia mulai merasakan bahwa dunia ini jauh lebih besar daripada yang ia bayangkan. Setiap langkah membawanya lebih dekat dengan takdirnya. Ini bukan hanya tentang bertarung, pikir Sena. Ini tentang menjadi bagian dari sesuatu yang lebih besar, menjadi pelindung dunia yang aku cintai. Meskipun banyak rintangan yang datang, ada rasa kedamaian dalam dirinya. Ia tahu perjalanan ini tidak akan mudah, tetapi ia tidak akan berhenti. Di tengah perjalanan, Sena bertemu kembali dengan Lia, anak desa yang dulu ia selamatkan. Wajahnya yang penuh rasa takut kini menunjukkan ekspresi yang lebih kuat, meskipun masih ada kesedihan dalam pandangannya. "Kau baik-baik saja?" tanya Sena dengan suara lembut. Lia mengangguk pelan. "Aku tidak bisa membayangkan apa yang telah terjadi," katanya. Namun di matanya, Sena melihat sesuatu yang baru, harapan. Mereka berbicara lama, mengenal masa lalu yang telah hilang, dan juga berbicara tentang masa depan yang penuh dengan ancaman. Tetapi satu hal yang pasti, mereka bersama dalam perjalanan ini, menghadapi segala yang datang. Malam tiba, dan Sena terlelap dalam tidur yang gelisah. Di dalam mimpinya, kegelapan kembali menguasai, lebih pekat dan menakutkan dari sebelumnya. Bayangan makhluk-makhluk besar menyelimuti dunia, mengancam segalanya yang ia cintai. Suara langkah kaki yang berat dan denting pedang yang menyentuh tanah terdengar jelas. Dalam mimpi itu, ia merasa tak berdaya, meskipun pedangnya bersinar lebih terang dari sebelumnya. Ketika ia terbangun, keringat dingin mengalir di dahinya. Rasa takut itu kembali menyelimuti hatinya, dan ia bertanya-tanya apakah ia benar-benar siap menghadapi ancaman yang lebih besar. Tetapi ia tahu satu hal, ia harus terus maju. Pagi berikutnya,
Master Karu kembali hadir, kali ini untuk mengajarkan sesuatu yang lebih penting, pengendalian diri. Mereka berlatih bersama di tempat yang sepi, jauh dari pertempuran. Kekuatanmu datang dari dalam, kata Karu dengan suara yang dalam dan penuh makna. Kamu tidak bisa mengandalkan amarah untuk mengalahkan musuh. Kamu harus mengendalikan dirimu, dan pedangmu akan menjadi alat yang lebih kuat. Sena mendengarkan dengan saksama, merasakan bahwa setiap kata yang diucapkan Master Karu adalah petunjuk penting. Selama berhari-hari mereka berlatih, dengan Karu mengajarkan cara untuk mengendalikan emosinya dan memanfaatkan kekuatan yang ada. Setiap latihan membawa Sena lebih dekat pada pemahamannya akan kekuatan sejati. Setelah berbulan-bulan berlatih, tiba saatnya untuk melanjutkan perjalanan. Sena kini merasa lebih siap, meski perjalanan yang panjang dan berbahaya masih menanti. Dengan perlengkapan di punggung dan pedang bercahaya yang selalu siap sedia, ia memandang dunia yang terbentang luas di depannya. Aku siap untuk melangkah lebih jauh, katanya dalam hati. Sebuah rasa percaya diri kini mengisi dirinya. Tidak hanya karena pelatihan yang telah ia jalani, tetapi karena pemahaman baru yang ia miliki tentang dirinya sendiri. Ini adalah perjalanan yang harus aku tempuh, pikir Sena, melangkah maju tanpa keraguan. Perjalanan mereka membawa mereka ke tempat yang lebih jauh, sebuah lokasi terpencil yang dikelilingi oleh pegunungan yang tinggi dan hutan yang lebat. Tempat yang jauh dari keramaian dunia, di mana mereka dapat melatih keterampilan mereka lebih lanjut. Di tempat ini, udara terasa berbeda, lebih segar, lebih penuh dengan energi alami. Meskipun begitu, di balik keindahan alam ini, Sena merasakan tantangan yang lebih besar menunggu. Kegelapan ini lebih dari yang aku bayangkan, ia berpikir. Tetapi dengan setiap langkahnya, ia semakin dekat dengan takdirnya. Pada suatu senja yang damai, Sena dan Master Karu beristirahat di puncak sebuah bukit, menatap matahari yang tenggelam perlahan di ufuk barat. Langit yang berwarna jingga menyebar, menyinari wajah mereka. Kadang-kadang, kita harus berhenti sejenak dan merenung, kata Karu. Sena mengangguk, merasa kedamaian yang datang seiring dengan ketenangan alam. Dalam momen ini, ia menyadari bahwa meskipun dunia dipenuhi dengan ancaman, ada saat-saat seperti ini yang mengingatkan kita untuk tetap bersyukur dan berfokus pada apa yang benar-benar penting. Mereka berdua tidak tahu apa yang akan datang, tetapi mereka siap untuk menghadapinya bersama. Dengan langkah yang mantap, Sena melangkah ke horizon yang tak terlihat. Jalan panjang yang terbentang luas di depannya penuh dengan tantangan dan harapan. Langit yang cerah menggantung di atas, memberi petunjuk akan masa depan yang penuh potensi. Pedang bercahaya di tangannya bersinar lebih terang dari sebelumnya, seolah memberikan cahaya bagi jalan yang akan ditempuhnya. Sena tahu bahwa perjalanan ini adalah bagian dari takdirnya, dan ia siap untuk menjalani setiap langkahnya. Dunia menunggu, dan ia tidak akan mundur. Inilah perjalanan yang dimulai dari langkah pertama, untuk melawan kegelapan dan membawa harapan.